bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang satu sinergi dengan Ancestor, yaitu namanya adalah ini. Ini dapat dari mana? Ini gratisan ya kalau kalian tanya ya, Grandmaster Gortak. Saya itu pemain gratisan. Dapatnya dari mana? Dari sini. Nah, ini. Grandmaster Gortak. Dia adalah sinergi tim dengan Adalet Cliffbreaker, dan ini adalah saya baru level 148 tetapi celnya sudah penuh, Pak. Sudah ada, tinggal rank up sampai level maksimal ya. Belum ada waktu ya, sabar, gak usah emosi. Jadi nanti dia tankernya, terus supportnya ada dua ya, ini support. Kalau kalian tanya bang cara nyelesain ini gimana, ngumpulin token ancestral ya, terus nanti dapat ginian. Dan ini biasanya kalau pemain gratisan kayak saya, ini kalau eventnya sampai berakhir kurang 6 hari itu saya biasanya udah sampai 135. Nah, mungkin 136, 140 itu saya mentoknya ya. Nggak pernah sampai 155, belum pernah. Nah, kita akan coba review untuk si siapa ini, Grandmaster Gortak. Kalau Gortak itu seingat saya dulu ada monster yang namanya Gortak juga, tapi rarity legendary, Bang. Legendary ya. Coba, kalau nggak keliru War Master Gortak. Nah, kan benar kan? Nah, ini ya. Saya juga belum punya ini, ngumpulin Heroic Orb kalau nggak keliru buat main di sini. Nah, ini ya Heroic Denguan di sini. Dia keluarnya di situ setiap seminggu sekali kan nggak keliru ya. Nah, dia evolusinya dari jadi rarity M dan jadi sinergi tim Ancestor si siapa namanya? Adalah Cliffbreaker ya. Hanya saja ini nggak tak pakai untuk selamanya. Jadi karena memang sinergi timnya adalah Cliffbreaker ini menurut saya kalau di Olympus, di trofi atas ya kurang terlalu baik lah. Kalau menurut saya yang paling bagus itu sinergi timnya Evaris ya. Evaris itu paling bagus untuk defense, tapi kalau untuk attack tetap saja full ancestor dan juga relik dan rune level 10 ke atas. Untuk reliknya ya tetap ancestral ya. Nah, kalau untuk skill-skillnya yang tak pakai seperti biasa yang sering dipakai sama pemain Monster Legend lainnya. Nah, yang ada bintang-bintangnya itu yang paling pasti ya, paling cos itu ya. Kita akan bahas untuk eranya. Pertama, eranya adalah era terbaru, Feral ya. Ya, jadi untuk era yang sekarang berjalan, era Feral bulan 2 tahun 2025 Hijriah. Enggak ada Hijriahnya ya, canda, tenang. Era Feral sekarang masih berjalan, jadi speednya itu tinggi sekali. Walaupun dia, nah, kalian lihat 16.100. Jos banget. Bisa dibilang jos pakai banget ya. Jadi memang untuk push trophy atau PvP itu paling disarankan pakai 3 era terbaru. Jadi speednya nanti nggak terlalu kalah. Kalau kalian pakai era lama, musuhnya pakai era baru, musuh udah 3 kali jalan, kalian baru 1 kali jalan, itu juga kalah juga ya nanti. Persenan kalahnya itu di atas 50%. Jadi memang kecepatan sebagian dari kemenangan. Kebersihan sebagian dari keimanan dong nanti itu lama-lama. Iya. Nah, untuk si Grandmaster Gortak ini dia adalah support ya, yang berelemen light dan juga tanah, cahaya dan tanah ya, light and earth. Jadi dia mempunyai spesialis atau kehebatan sendiri. Di spesialnya adalah kebal kontrol dan juga dark proteksi. Kebal maksudnya nggak kebal sih, proteksi itu biar kerusakannya sedikit kalau dipukul oleh elemen kegelapan, dan juga double pull health, jadi darahnya bisa didobelkan ya. Contoh darahnya dia itu cuma 1000 mungkin jadi 2000. Nah, kalau proteksi itu, kalau dia kan elemennya tanah, jadi akan lemah terhadap elemen kegelapan. Kalau yang lightnya ini akan lemah terhadap elemen metal. Nah, kayak gitu. Jadi tidak saya sarankan kalau Grandmaster Gortak ini bertemu dengan elemen metal ya. Kalau attackernya musuh elemen metal, tidak saya sarankan menggunakan Grandmaster Gortak, karena nanti Gortaknya dipukul 1 kali hit akan bisa mati juga ya, itu ngerepotin juga ya, ngerepotin sekali. Nah, bisa peluang kalah juga besar. Kalau untuk elemen kegelapan, karena dia elemennya tanah, lemah terhadap kegelapan, nggak apa-apa karena dia punya damage proteksi dari elemen kegelapan ya. Nah, damage proteksi juga, terus ada dark proteksi juga. Nah, itu yang bagus. Nah, trade pertama level 100 dia sudah mendapatkan Toug. Berfungsi sebagai dia mendapatkan peluang 35% waktu dipukul musuh bisa meleset. Jadi kalau dipukul keterangannya miss, itu nggak ada yang masuk, meleset semuanya ya. Entah kerusakannya, total damage, terus efek tortur, efek kontrol, efek debuff, nggak ada yang masuk ya. Contohnya kalau tortur, Dronet, Sun, Burn Quick, Sun, Storm Electrified,
dan lain-lain. Kalau efek kontrol itu seperti apa ya, possession, corruption, VR, baby reservasi, stun, freeze, dan juga versi meganya. Nah, ataupun terkena efek debuff seperti vulnerable ataupun guardon, daze, minor blind, total blind, banyak ya, banyak sekali. Jadi dia akan punya peluang seperti itu. Kalau miss berarti nggak ada yang masuk ya. Jadi untuk Tauk ini sebenarnya ada 5 urutan kalau setahu saya ya. Yang pertama namanya Hardened, itu peluangnya 20% ya. Yang pertama 20%. Yang kedua ada yang namanya Demons, itu peluangnya 25%, kebal dari tortur dan juga torturnya itu burning dan juga ignite, lainnya nggak kebal. Terus yang ketiga ini Tauk, peluang 35%. Ya, yang urutan keempat namanya Bulwark, itu 50% peluang ya, jadi 50-50. Jadi musuhnya kalau mukul trade seperti Bulwark itu dia punya peluang 50% masuk, 50% gagal. Nah, itu ngerepotin juga. Terus yang paling nomor 5 paling tinggi itu namanya adalah Super Demons. Dia kebal dari, bukan kebal sih. Oh iya, kebal dari 2 tortur yaitu burning dan ignite, dan juga peluangnya 50% bisa meleset. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk trade seperti ini, Hardened, Tauk, Bulwark, Demon, Super Demons, itu biasanya dikombo dengan skill-skill yang bisa memberikan efek penurunan akurasi atau penglihatan ya. Jadi seperti efek skill dari blind, daze itu kan menurunkan akurasi 25%, ataupun blind itu 50%, kalau minor blind 25%, ataupun 2 tortur yaitu Sunstorm dan juga Sunburn itu menurunkan juga 15% masing-masing. Jadi nanti contoh musuhnya terkena blind 50% dan ini trade-nya 35, totalnya sudah 85. 35 tambah 50, 85. Jadi si Grandmaster Gortak memiliki peluang 85% kalau dipukul musuh bisa meleset, dan musuhnya yang mukul itu cuma punya 15% ya, karena 100% dikurangi 85%, totalnya 15%. Seperti itu ya. Memang repotin kalau di combo-combo seperti itu. Jadi musuhnya nanti sering sekali kalau mukul kita miss atau meleset ya. Repot sekali. Bikin jengkel ya. Nah, kalau untuk level 110 dia sudah mendapatkan kebal dari kontrol, dimana kebal dari kontrol itu nggak bisa diberikan efek stun, freeze, VR, baby reservasi, possession, corruption, dan juga versi mega semuanya. Bagus, kebal kontrol ini urutan tertinggi ya. Bagus. Nah, untuk level 130 dia mendapatkan kebal dari stun untuk area. Jadi semua rekan timnya Grandmaster Gortak, contoh tidak membawa sinergi tim seperti Adelaide dan juga Vulcan Miner, entah bawa monster yang lain, entah apapun. Nah, semua rekan tim kita itu akan kebal dari stun. Ya, stun dan mega stun ya. Kalau dikasih seperti freeze, VR, baby reservasi, dan versi meganya itu masuk. Hanya stun dan mega stun saja. Nah, ini kalau untuk bisa dibilang trade-nya ini lumayan bagus karena mempunyai kebal kontrol dan juga Tauk. Hanya saja kalau bisa mungkin dikasih 5 trade itu lebih bagus lagi ya, karena sinergi tim ya. Nah, ini bisa dibilang kalau disuruh nilai ya 1 sampai 10 mungkin saya bilang 8. Karena memang ada yang bagus trade-nya ya. Nah, kalau untuk skillnya kita akan bahas untuk di denguan sekalian diuji coba. Kita bahas-bahas untuk efek-efeknya yang paling penting itu ya. Kalau damage-nya nggak terlalu ya, belakangan itu. Nah, kita langsung ke bawah special skill ataupun ultimate teman-teman bilangnya. Dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Jadi contoh semua musuhnya itu punya efek seperti evasion, nggak bisa dipukul, nggak bisa diberikan efek debuff, tortur, kontrol, nggak bisa apapun. Kebal selama 1 giliran. Itu kan repot. Apalagi seperti space time, hanya bisa diberikan efek negatif atau tortur atau kontrol, tapi damage-nya nggak masuk di giliran sekarang, di giliran selanjutnya baru masuk, itu kan repot juga. Terus seperti kebal dari stun yang efek positif ya, yang warna hijau. Pokoknya semua yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu dihilangkan. Ya, contohnya seperti tadi. Contoh evasion, space time, double stamina pool, double health, damage proteksi, banyak sekali ya efek positif ya. Yang seperti ini ya. Kalau kalian tanya, aduh, nah ini double life, damage proteksi, itu adalah efek positif. Jadi kalau musuhnya punya seperti itu dihilangin. Dibolehin ya. Nah, special skill ini dia setelah menghilangkan efek positif semua musuh, dia memberikan kontrol berupa VR. Jadi VR itu seperti ketakutan atau dihantui kalau diibaratkan manusia ya. Dia takut seperti dihantui. Nah, setelah dia dihantui itu dia kalah dalam 1 giliran. Maksudnya kayak gini. Musuh monster yang terkena VR itu akan kalah dalam 1 giliran ya. Akan kalah dalam 1 giliran. Terus setelah kalah dalam giliran itu, di giliran selanjutnya dia akan
ada yang kalah lagi, peluangnya 50%. Nah, ini kalian bisa lihat 50% chance of the following one. Artinya adalah kita punya peluang 50%, musuhnya akan ketakutan kembali ya. Jadi kalau memang akan kalah giliran lagi, nggak ambil giliran, berarti VR-nya 50%-nya nyala ya, 50-50, 50% dari 100% ya. Seperti itu VR. Kalau untuk Sandstorm ini dia memberikan tortur ya. Sandstorm dan Repetance ini termasuk tortur. Jadi Sandstorm itu memberikan kerusakan 5% per elemen tanah dan juga menurunkan precision ataupun bisa dibilang akurasi ya sebesar 15% dan juga ngeblokir semua trade bukan trade sih, efek positif berupa pierce. Jadi kalau musuhnya bisa memberikan efek pierce, hanya efek positif ya yang warna hijau, bukan dari trade seperti punyanya si Cham Constrictor mungkin. Nah, ini kan trade-nya asli yang warna hijau ya. Yang warna hijau itu nggak dibolehin. Nah, kayak gini trade-nya asli ya. Nah, itu nggak dibolehin. Kalau trade seperti ini boleh, tetap boleh ya. Nah, kalau dapat dari skill diaktifkan, nah itu yang nggak boleh ya, seperti itu. Jadi itu dia memblokir semua seperti itu, pierce pokoknya ya. Dan menurunkan akurasi 15%. Nah, ini bisa dibuat combo juga, 15% dari Sandstorm, dari trade-nya adalah 35%, 35 tambah 15 totalnya 50. Jadi Grandmaster Goltak itu punya peluang 50% kalau dipukul musuh bisa meleset. Ya, kalau musuhnya terkena Sandstorm. Ya memang kombo-kombonya seperti tadi yang tak omongin ya, Sandstorm, Sunburn kayak gitu ya. Nah, kalau untuk Repetance ini, Sandstorm ini selama 3 giliran ya. Repetance juga selama 3 giliran. Dia memberikan kerusakan 10% per elemen light ataupun cahaya untuk Repetance setiap giliran selama 3 giliran, dan juga mempunyai pasif yaitu musuh yang terkena Repetance kalau kita mukul musuhnya itu udah pasti masuk, nggak mungkin meleset walaupun musuhnya punya trade seperti ini juga, Hardened, Tauk, Bulwark, Demon, dan Super Demons ya. Jadi seperti itu Repetance pasifnya, seperti itu dia seperti mematikan trade seperti itu ya. Bagus Repetance, saya suka. Nah, buat kalian yang belum tahu, Sandstorm dan Repetance kan ini adalah elemen light dan elemen tanah. Jadi kalau musuhnya lemah terhadap elemen light ataupun elemen tanah, contoh elemen Sandstorm ini kan elemen tanah, kalau musuhnya elemen petir akan lemah terhadap elemen tanah. Jadi 5% naik menjadi 12,5 karena 5% dikali 2,5. Ataupun Repetance 10% dikali 2,5 totalnya 25%. Nah, jadi setiap gilirannya nanti akan kehilangan 25% darah kalau musuhnya lemah terhadap elemen cahaya ya, contohnya elemen kegelapan. Nah, itu. Jadi kalau musuhnya elemen kegelapan terkena efek Repetance, kerusakannya 25% setiap giliran selama 3 giliran, itu Repetance. Bagus menurut saya ya. Nah, kalau skill-skillnya ini kalau tak lihat sekilas ini seperti tanker sih yang. Cuman dia ini bagusnya untuk semua rekan tim gitu. Ya. Oh iya, support sih. Support ternyata. Support semi support pokoknya. Support semi support itu bilangnya gimana? Support semi support. Nah, untuk yang relik pertama ini tak sarankan menggunakan Muk Staff. Ya, pokoknya yang tak sarankan itu reliknya itu obsidian yang pasti bisa semua pemain Mobile Legends punya. Ya, bukan salah satu. Karena bukan eksklusif yang tak saranin itu seringnya. Yang bisa di craft. Jadi semua pemain bisa punya. Ya, nggak harus top up atau beli. Apa itu bunyinya? Nggak tahu saya. Nih kayak gitu. Nah, ini sekarang untuk Muk Staff ini dia memiliki pasif juga yang pertama. Kalau salah satu rekan tim kita ada yang staminanya di bawah 50%, maka diberikan stamina sebesar 54 untuk semua rekan tim, bisa dipakai 3 kali. Pokoknya cara ngaktifinnya salah satu rekan tim. Kalau untuk pengisian staminanya untuk semua ya, seperti itu. Nah, untuk pasif kedua dia memberikan, saat dia memberikan kerusakan ke musuh, dia memberikan efek tortur tambahan berupa Nightmare. Nah, itu bagus sekali dikombo dengan si Grandmaster Goltak karena dia support ya. Jadi support bisa menghilangkan sebagian stamina musuh sedikit demi sedikit, itu juga termasuk keahlian support. Kalian bisa lihat skill ke berapa ini, keempat ya. Kan memberikan quicksand dan sunburn ke semua musuh. Kalau dikombo dengan relik yang tak sarankan, itu dia memberikan Nightmare. Jadi skill keempat nanti sekali pukul bisa memberikan efek 3 tortur, quicksand, sunburn, yang satunya Nightmare. Seperti itu. Nah, untuk relik kedua ini tak sarankan menggunakan Vada Melter Armor ya.
Ini bagusnya pada melter, kalau si ini Grandmaster Kurtak menggunakan itu, darahnya di bawah 50%, dia bisa mengisi ulang darah ataupun bisa menyembuhkan darah sebagian, nggak terlalu banyak ya. Ya cuman membantu ya. Nah, gitu. Dan juga punya pasif lagi yang paling penting, kalau Grandmaster Kurtak dipukul oleh musuh, maka musuhnya si pemukulnya itu diberikan efek tortur berupa burning ya. Memberikan 10% kerusakan berelemen api setiap giliran selama 4 giliran itu. Kalau musuhnya lemah terhadap elemen api, contohnya elemen atur, maka kerusakannya menjadi 25% setiap giliran selama 4 giliran. Bagus sekali menurut saya untuk reliknya ini kombinasinya. Jadi untuk rune ini tak sarankan karena ada yang ketutup satu. Tak sarankan kalau dibuka itu waktu ada event pembukaan slot setiap 3 minggu satu kali ya. Jadi harganya 25, ini nanti tinggal 13 gems, diskon 50%. Nah, nanti kalau udah kebuka semuanya, ini yang paling tak sarankan dia menggunakan full speed atau tim speed seperti ini. Ini boleh. Tak sarankan kalau mau dipakai di push trophy level 9 minimal ya. Nanti level 10 ke atasnya ditaruh ke adaletnya ataupun ke ancestornya yang lain. Level 9 ke bawah, level 7 8 9 itu yang paling jos ya. Nah, itu full speed ya. Contoh diberikan seperti ini, 3 biji. Kalau mau dipakai jangka lama ya mungkin bisa dimutate dengan penambahan darah seperti ini ya. Karena memang darahnya si Grandmaster Kurtak itu tipis karena memang dia support ya. Dia pun butuh penambahan darah karena memang skillnya juga bisa memberikan efek double darah ya. Jadi kalau semakin tebal darahnya, nanti skillnya juga semakin tebal nanti ya. Nah, kalian lihat ini kalau dimutasi dengan paling atas, jangan level 10 dong. Tadi saya bilang level 9 ya. Nah, ini ya. Kalau dimutasi dengan penambahan darah, ini 3 semuanya, dimutasi semuanya itu bisa menambahkan ketebalan darahnya Grandmaster Kurtak. Kita coba saja di resource mungkin ya. Di semuanya buat review. Ini diganti saja pakainya si Grandmaster. Nah, kalian juga harus tahu kalau satu sinergi tim itu bisa memberikan boost untuk semuanya ya, maksudnya penambahan darah, penambahan dan lain-lain. Nah, ini kan sinergi timnya dengan si adalet Cliff Breakout ya. Cliff Breakout. Mana tanker saya ini? Nah, kalau sinergi tim itu seperti ini, ada kuning-kuningnya kayak gitu ya, Pak Fight. Nah, ini ada kuning-kuningnya. Ini kalau kalian pakai di push trophy ataupun era saga ya. Kalau di denguan enggak, ini menambahkan power atau strength, yaitu sedikit, penambahan kecepatan, penambahan stamina, penambahan darah semakin tebal sedikit juga. Jadi itu kelebihan dari full sinergi ya. Itu memang boosternya buat itu ya. Jadi kalau kalian tanya-tanya, Bang, sinergi timnya ini apa? Itu pencet aja monsternya, nanti ada keterangan sinergi timnya siapa aja ya. Nah, saya recharge dulu agar sampai ke sini. Nah, ini si lontong. Skill pertama, dia memberikan double darah untuk semua rekan tim sebesar total darahnya, dan juga memiliki damage proteksi. Nah, ini damage proteksi dulu yang kita bahas. Damage proteksi itu berfungsi sebagai kalau semua rekan tim kita itu dipukul oleh musuh, maka kerusakannya dikurangi 50%. Contoh, diberikan kerusakan sebesar 1B sama musuh, maka yang 50% hilang, tinggal yang masuk 500M. Nah, seperti itu. Itu damage proteksi. Kalau double life, semua rekan tim kita darahnya akan didobelkan. Ini contoh 68.000 menjadi dikali 2. 63.000 menjadi dikali 2. Contoh darahnya 100.000, maka menjadi 200.000. Ya. Ini tak contohin langsung. Nah, kan darahnya semakin tebal. Yang tadinya 68 atau berapa tadi, tinggal sekarang 13. Ini juga 2 kali lipat. Ini untuk semua rekan tim. Bagus skillnya. Skill kedua ini dia memberikan urutan kerusakan kedua, moderate, berelemen cahaya untuk satu musuh. Setelah itu satu musuhnya diberikan efek 2 tortur berupa sunburn dan juga repetance. Ini juga bisa mengaktifkan relik dari yang namanya Mugstaff. Kalau dia mukul, memberikan efek nightmare ke semua musuh ya, jadi bagus sekali. Sunburn memberikan kerusakan 10% berelemen cahaya. Setelah itu dia menurunkan akurasi musuh sebesar 15% ya, seperti itu. Ini juga combo bagus ya, 15%, terus di sini ada 35 50%. Nanti di total biar peluangnya lebih banyak, kalau dipukul musuh bisa meleset. Nah, itu memang tugasnya support ya. Memberikan combo-combo skill itu tugasnya support juga. Tugas support itu paling banyak ya.
Nah, ini bagus menurut saya ya. Untuk urutan kerusakan moderate ini, kalau kalian belum tahu, ada 5 urutan dari yang terkecil ke terbesar. Yang pertama adalah low, moderate, heavy, massive, dan instant. Itu adalah urutan kerusakannya. Jadi moderate urutan kerusakan kedua. Stamina 36, cooldownnya 1, skill ketiga dia namanya I belong in the mines. Entah apa itu artinya. Dia memberikan efek kebal kontrol untuk semua rekan tim dan juga dark proteksi ya. Kebal kontrol ini nggak bisa diberikan efek seperti stun, freeze, VR, baby reservasi, possession, corruption, dan juga versi meganya untuk semua rekan tim. Setelah itu semua rekan tim kita diberikan efek dark proteksi, dimana semua rekan tim kita itu kalau dipukul musuh dengan elemen kegelapan, maka kerusakannya yang diterima oleh rekan tim kita itu cuma 50% ya. Bagus. Stamina 52, cooldownnya 2 ya, memang bisa dibilang agak boros ataupun bisa dibilang sedang juga karena memang skillnya bagus juga efeknya. Skill keempat sekarang, dia memberikan urutan kerusakan kedua kembali berelemen tanah ya, moderate untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek tortur berupa quicksand dan juga sunburn. Quicksand memberikan kerusakan 5%, 15% berelemen tanah. Jadi kalau musuhnya lemah terhadap elemen tanah, contohnya seperti ini. Elemen petir lemah terhadap elemen tanah, itu kerusakannya dikali 2,5. Quicksandnya nanti menjadi 2,5 ya. 15 dikali 2,5 itu sudah 42 atau berapa itu ya. Ayo kalian hitung sendiri. Setiap giliran selama 4 giliran, sakit sekali. Bisa dibilang nanti kalau musuh berelemen petir terkena quicksand, 3 giliran sudah mati. Hanya terkena torturnya saja, enggak terkena damage ya. Memang seperti itu. Sunburn sama seperti tadi. Nah, jadi untuk efek-efeknya seperti ini untuk efek animasi. Kalau untuk desainnya saya suka ya. Ini bagus karena memang sebelumnya ada juga yang namanya Grandmaster Gortak ya. Nah, seperti ini untuk animasinya. Nah, begitu saja untuk review hari ini ya. Untuk relik dan juga rune juga sudah tak sarankan. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih sekali yang sudah selalu hadir sewaktu saya live setiap malam. Kita bahas-bahas event, seru-seruan, dan juga terima kasih sekali buat yang sudah join member entah eksklusif, diamond atau VIP, karena itu nanti ada keuntungan sendiri mendapatkan bocoran-bocoran monster terbaru ataupun event-event terbaru agar bisa siap-siap ya. Kurang lebihnya seperti ini, saya pamit undur diri. Chandra Cawibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.